Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk perkuliahan mata kuliah Islam dan Tamadun Melayu pertemuan ke-12. Sebelum kita mulai, ada baiknya berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ini berdasarkan absen yang ada, terkadang memang perkuliahan ini banyak yang lalai, tapi yang rajin insya Allah dia akan berilmu. Yang kurang rajin ya akan kurang ilmunya, bukan tak berilmu ya, tapi akan kurang, gitu. Sebuah logikanya seperti itu. Setelah kita mempelajari mata kuliah sebelumnya, kita melakukan persepsi dulu. Apa yang Adrian ingat tentang materi perkuliahan sebelumnya? Itu Pak tentang apa Pak perkembangan sejarah hubungan terbentuknya tamadun Islam Pak. Nah, ya betul. Itu intinya ya, tentang tamadun Islam Ya. kan. Nah, jadi tamadun Islam nanti kan ada mempengaruhi peradaban uh, yang lainnya. Oke, memang Hmm. kesana biginya. Kalau memang kita tidak mendalaminya, ya otomatis kita tidak akan tahu sejarah yang sebenarnya. Oke, kita akan lanjut. Ini juga udah mulai bergabung Nurliana Cindy, Adrian Putrayana, dan ini ada Lulu Zahra ya. Lulu Zahra sudah bergabung. Lalu kita akan teruskan ke materi selanjutnya, yaitu tentang tamadun. Kita tetap akan menyebut Bapak tetap akan menyebut CPL dan CPMK kita, capaian pembelajaran lulusan yang ingin dicapai, mampu menguasai prinsip-prinsip komunikasi media, mampu menguasai teknik investigasi dan pelaporan berita, kemudian mampu menguasai prinsip-prinsip berita kerja redaksi, ya semua hubungannya dengan komunikasi dan penyiaran Islam. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah yang akan kita capai ini tentang tamadun Melayu. Nah, karena di poin kita saat ini tamadun Melayu Islam dan pencapaian teknologinya. Kira-kira penasaran pengen tahu? Ya mudah-mudahan kita semuanya penasaran. Oke, kita mulai. Tamadun Melayu Islam dan pencapaian teknologinya. Jadi ada beberapa pointer-pointer penting nanti yang akan kita ulas di materi ini tentang konsep dalam tamadun Islam dan tamadun Melayu, Islamisasi alam Melayu. Nah, ini sudah mulai menjurus, ibaratnya kita sudah masuk sungai besar, kita sudah mulai masuk ke anak-anak sungainya. Jadi Islam dan tamadun Melayunya dari tamadun Islam, Islam dan tamadun Melayu, nanti Islamisasi alam Melayu. Jadi secara perlahan alam Melayu ini nantinya ya kena Islamisasi, ya itulah intinya. Akhirnya sekarang penduduk Melayu atau Riau atau kawasan Melayu ya kalau dikomparasikan dengan agama lain ya memang mayoritas jadinya memang Islam. Nah, mengapa itu terjadi? Ya ini karena Islamisasi alam Melayu. Jadi pengaruh Islam dalam tamadun Melayu itu seperti ada pengobatan Melayu. Jadi di kawasan Melayu itu ya sebelum Islam ada, mungkin sudah ada pengobatan Melayu. Jadi setelah Islam masuk, seperti apa jadinya kan gitu. Jadi bidang penulisan, manufaktur, matematik, sains dan teknologi, perkapalan, kimia, makanya peradaban atau tamadun Melayu itu menggiring kemajuan yang signifikan dari berbagai bidang.
termasuk kesehatan gitu. Nah, ya sebelum eh, ada perkembangan-perkembangan tertentu, ya mungkin bisa-bisa saja. Ya kalau kita mau lihat ya, kalau kita mau fair, ini kayak kita di Panipahan umpamanya kan, di Panipahan saja atau kita hmm, poin-poin ini kita dedah dulu. Nanti kita akan putar video YouTube pengobatan tradisional di Panipahan ya. Nah, kita putar poin penting. Nanti kalau di stop share-nya, screen-nya nanti balik lagi, bolak-balik nanti repot juga kita kan. Nah, jadi dalam materi kita ini yang dimaksudnya itu pengetahuan teknologi merupakan sumber dari Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran melatih pemikiran dan pencarian ilmu pengetahuan untuk kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Oleh karena itu, kita sebagai khalifah di muka bumi harus memahami bahwa ilmu, pengetahuan, teknologi tidak pernah bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi, malah adanya peradaban atau tamadun Islam itu terus masuk ke Melayu, otomatis peradaban-peradaban atau tamadun Islam yang ada itu membawa kemajuan dalam teknologi bidang kesehatan umpamanya. Biasanya kalau orang berobat di kampung-kampung ke dukun, setelah masuknya Islam, pengaruhnya ada ke Melayu, tamadun Melayu, ya mungkin sistem pengobatan sudah berubah ke sistem medis gitu kan, sesuai kemajuan. Seperti kita tahu nama ahli kesehatan dari kawasan Timur Tengah itu yang Islam itu seperti Ibnu Sina kan, sampai sekarang ya memang beberapa rumah sakit yang diabadikan, ya ada rumah sakit Ibnu Sina, bukan barunya ada juga di beberapa kawasan seluruh Indonesia ada. Itu contohnya ya. Nah, jadi tidak pernah bertentangan. Jadi masyarakat Melayu sudah banyak membuktikan prestasinya melalui catatan manuskrip, batu bertulis dan sebagainya. Tinggi peradaban Melayu inilah yang menunjukkan jati diri dan jati diri bangsa Melayu itu sendiri. Jadi manuskrip-manuskrip itu, kalian mungkin pernah melihat ada tulisan-tulisan yang di museum, ada tulisan entah Arab Melayu, entah bahasa Sanskerta ditulis di kertasnya sudah lusuh, dimasukkan dalam lemari. Itu sebenarnya sebuah manuskrip yang menceritakan kemajuan-kemajuan dan perkembangan-perkembangan peradaban saat itu. Jadi prestasi dan kesuksesan masyarakat Melayu melambangkan peradaban dan kebudayaan yang menyebabkan terbentuknya masyarakat Melayu, kelompok dikenal dan hormati serta sangat dipuji. Jadi tidak hanya Melayu, sebenarnya perkembangan ini juga terjadi di berbagai peradaban di seluruh dunia. Nah, makanya kalau dalam hasil dari kesuksesan yang dimiliki oleh peradaban Melayu itu terletak pada terbentuknya sumber daya manusia yang berpegang teguh pada agama dan lain-lain. Makanya kalau di kawasan Melayu ada sistem pendidikan yang memang hanya disesuaikan dengan keadaan, menyeimbangkan antara sains teknologi dengan agama. Seperti banyak di sejumlah sekolah IT namanya kan. Nah, makanya orang tua terkadang berlomba-lomba memasukkan anak sekolah ke sekolah seperti itu. Terkadang kalau sekolahnya tok agama semua, jadi kan kadang-kadang pengaturan umumnya kurang, itu tidak relevan juga dengan perkembangan zaman kan. Tapi kalau pendidikan umum aja semuanya tidak ada agamanya, itu sama saja nanti kalau tamatannya akan berilmu tak berkompas gitu. Jadi oleh karena itu beberapa aspek prestasi seperti intelektual, agama dan lain-lain, jelaslah bahwa peradaban Melayu adalah sebuah peradaban yang unik karena perkembangannya yang membutuhkan waktu panjang dan juga melalui berbagai tahapan yang masing-masing tahapannya yang meninggalkan kesan mendalam bagi negara-negara, agama dan generasi saat ini yang akan datang. Nah, kemudian mungkin seperti janji Bapak tadi, kita bisa melihat sebuah
tarian pengobatan tradisional di kawasan Palipahan, dan juga sudah sempat dipentaskan kemana-mana, ke Pelalawan dan kemana-mana. Mungkin ini bisa kita lihat. Ada kelihatan? Ada kelihatan? Yang sudah masuk kalender pariwisata nasional. Mayoritas masyarakat di sana bekerja sebagai nelayan. Bapak Ibu, tuan-tuan dan puan-puan yang kami hormati, berada di muara Sungai Rokan, kami juga memiliki bono ini sama dengan namanya tadi lancang kuning dari Mayang asal Bapak Haji Anas Makmun sebagai Bupati dan Wakil Bupati, karena Bapak Haji kebetulan Suyatno Bapak yang bawanya AMP. ke Pelalawan waktu itu rombongannya. Bapak Ibu Ini saja dari Kalau Kabupaten ikut Rokan Hilir penarinya. akan mempersembahkan Nah, pengobatan tradisional jadi dengan judul Lancang Kuning Tari Mayang. dalam kali ini Bapak Ibu, menggambarkan tuan-tuan dan puan-puan yang kami hormati, masyarakat Melayu jika kita di warga Pelipahan menderita itu kalau penyakit berobat yang yang sulit menggunakan disembuhkan lancang ini. melalui Inilah petunjuk orang gambaran pintar, umumnya gitu. perlu Seperti dibuat materi kita dalam pengobatan peradaban dan tradisional, tamadun Melayu. maka digunakan Sebelum Islam masuk, dan ya beberapa pengobatan alat kita peraga seperti lain ini. sebagai pendukung. Jadi setelah Islam masuk, ini dibuat peradaban selama itu sudah 3 mulai malam tinggi, dengan mulailah malam terakhir yang menderita sakit kesenian, dimasukkan roh kesehatan, halus ke dalam tubuhnya. pengobatannya Setelah roh halus tersebut keluar dari tubuh yang sakit, lancang dibuang ke laut sebagai tanda pembuangan penyakit. Profesi pengobatan memerlukan musik gendang, nyanyian bernuansa Islami, termasuk di dalamnya ada mantra, diikuti beberapa orang pintar. Bapak Ibu yang kami hormati, masuknya Islam, pengobatan seperti itu mantra-mantra yang digunakan masih dilakukan masyarakat di tidak ada Panipahan, Kecamatan Pasir mantra-mantra Islamnya Kabupaten itu Rokan Hilir. bernuansa Karena agama. pengobatan Mungkin ini sebelumnya dinilai kalau warga sebelum Islam masuk mungkin untuk bisa menyembuhkan saja penyakit mantranya yang bukan sulit itu kan. disembuhkan, Tapi bisa baik Islam oleh masuk, tenaga medis terjadi maupun asimilasi orang tamadun atau peradaban Kemudian, dari peradaban jika nanti Islam dalam masuk ke penampilan kami ada unsur magic, dalam kami minta Melayu, maaf ya terlebih terjadilah dahulu kepada perubahan-perubahan tetua seperti tempat itu. ini. Kami hanya ingin berpartisipasi dalam event Bukudo Bono yang digelar pemerintah Kabupaten Pelalawan sebagai bentuk persaudaraan dengan Kabupaten Rokan Hilir. Bapak Ibu, NCJ tuan-tuan dan puan-puan, kita sambut dari Kabupaten Rokan Hilir. Nah, itu sebuah lancang, lancang kuning, lancang yang dibawa itu ada orang sakitnya. Nah, mengilustrasikan seperti itu tariannya. Kemudian ada pemusiknya di belakang, ada penarinya. Nah, ada yang memegang pelepas pinang. Itu semuanya laki-laki kalau tak salah itu penarinya. Nah, ada perempuan tuh yang pakai tutup kepala tuh laki-laki. Nah, ini model dari tarian. Ancang kunang salodang laut, luan menuju ke Tunggul Hul Jati. Allah la wa ilaha illallah, Allah Muhammad kekasih
He Allah, we Allah la wa ilah. Jadi Bapak pause sebentar. Di sini sudah jelas seperti yang kita pelajari, masuknya tamadun Islam mempengaruhi lirik-lirik mantra tarian dari lancang kuning ini. Ya Allah Muhammad, kita yang tadi kan. Allah, Allah, Allah. Semuanya sudah berubah. Mungkin kalau aslinya dulu, mungkin kita tahu mantranya apa kan. Kita lanjut nontonnya. Kita stop dulu. Jadi itu adalah tarian-tarian yang bagian dari materi kita tadi untuk kemajuan teknologi ya. Ini merupakan pengobatan tradisional. Berarti ini belum tersentuh teknologi. Dalam pengobatan ini oleh masyarakat Penipahan, jadi orang sakit itu sampai bermalam-malam, jadi orang sakit ya dimasukkan semacam roh ke dalam tubuhnya orang yang sakit. Nah, jadi dianggap roh itu merupakan cerminan dari orang yang sakit itu. Setelah rohnya masuk, nanti dikeluarkan, dibuang melalui lancang itu ke laut. Seperti itulah pengobatan zaman dulu. Jadi ibaratnya sebelum tamadun Islam masuk, ya tamadun orang Melayu pengobatannya tradisional kayak gitu. Jadi dianggap kita sakit itu ada roh jahat yang masuk, lalu dibuang menggunakan lancang, dikeluarkan gitu. Jadi menggunakan tarian-tarian seperti ini. Lalu setelah itu lancang kuning yang digendongnya itu, yang kuning itu dilepaskan ke laut. Jadi secara perumpamaan yang dianggap oleh masyarakat itu, apabila setelah dibuang ke laut itu penyakitnya udah pergi gitu. Nah, jadi setelah tamadun Islam masuk, itu otomatis berubah. Tapi tradisi ini sampai sekarang tetap ada. Ini contoh tarian. Ini kan karena di pentas sudah ada modifikasi, sudah ada background yang backdrop yang lebih besar. Jadi seakan memang bentuknya wah atau mewah gitu kan. Ada backdropnya gitu. Kalau yang terjadi di pemukiman masyarakat sendiri ya mungkin yang seperti ini. Ini merupakan bentuk tarian yang kayak pernah Bapak dapat rekamannya, entah dari mana dulu lupa Bapak. Sekedar harian di pentas, fakta yang terjadi di masyarakat itu memang ada seperti itu. Pengobatan yang itu yang namanya tamadun Melayu kita. Adalah mulai dari seni budaya Melayu, maka sekarang perlu kita lestarikan. Ya, ini tidak bisa dilupakan. Kalau kita asli ini kita lihat ini adalah proses pengobatan. Jadi bisa jadi dibuka kalau ini memang tengok itu bentangnya itu diambilkan ulang-ulang dipengaruhi oleh ini
Makanya kita berharap dengan adanya kuliahan ini mahasiswa akan lebih mengenal tentang tamadun Islam dan tamadun Melayu. Jadi nyanyian-nyanyian yang ada pada tarian lancang tadi itu sudah ada pengaruhnya nuansa Islam. Ada kalian dengar tadi ya Allah ya la ilaha illallahu, itu sudah pengaruh Islam. Jadi kalau memang pengaruhnya tentang pencapaian teknologi, ini bisa kita tengok sebuah jurnal pengayaan materi kita yang Bapak share tadi, merupakan bagian dari materi ini. Ini bagian dari tamadun Melayu Islam dan pencapaian teknologi. Jadi kalau dari yang berbagai pencapaian teknologi yang ada, umpamanya tadi ada kemajuan tentang jadi setelah Islamisasi alam Melayu, semuanya jadi berubah. Jadi banyak hal-hal yang kalau di bidang teknologi itu, umpamanya bidang kesehatan, tidak langsung masyarakat itu langsung meninggalkan pengobatan tradisional, tapi diawal-awali oleh tarian-tarian dan mantra-mantranya sudah berubah pengaruh Islamisasi. Lalu sebenarnya setelah itu barulah tentang perobatan atau kalau ini bahasa Malaysianya perubatan, ini kesehatan nih kan. Jadi perubatan tradisional Melayu yang warisan budaya memberi manfaat kepada masyarakat hari ini. Perubatan atau pengobatan itu sudah dipengaruhi oleh Islam. Hal ini memandangkan banyaknya kitab kesehatan atau perobatan Melayu dipengaruhi oleh perubatan Islam, dipengaruhi dengan ajaran Islam. Jadi kalau dukun sampai sekarang mungkin masih ada, tapi gara-gara ada pengaruh Islam mungkin masyarakat sudah mulai meninggalkan. Jadi kadang-kadang masyarakat lama-lama dia tidak percaya lagi sama dukun. Akhirnya percaya kepada ilmu medis. Jadi dalam Islam itu sudah modern. Jadi orang sakit jadi obat dengan sistem perobatan apa gitu, sesuaikan penyakitnya. Jadi tidak disuruh dukun lagi, tapi tetap percaya itu yang akan menyembuhkan itu Tuhan. Tapi metode yang digunakan sudah mulai canggih. Kita beralih kepada tidak lagi sistem-sistem tari-tarian umpamanya. Orang Melayu sangat bergantung sepenuhnya kepada kekuatan tradisional dulunya. Jika mengobati gagal, sakit, maka terus merujuk kembali kepada pengobatan tradisional itu. Jadi tidak ada akan pergi ada medisnya atau yang lainnya dulu. Jadi perubahan tradisional tamadun Melayu dijelaskan dalam buku dengan kitab tip namanya. Tip-tip berasal dari bahasa Arab, jadi maksud atau tukang, ya mungkin kalau tip-tip gitu kan, jadi ada yang bilang tabib gitu kan. Jadi sudah mulai berangsur-angsur. Tabib itu ya kayak sekarang tuh dokternya lah gitu. Kalau dulu dokter itu tak ada kan. Mungkin dibilang dia sudah mulai berubah dari kayak tarian-tarian. Itu sudah mulai kita meminum ramuan obat, ada berangsur-angsur. Kalau demam, panas, mungkin cari dedaunan yang bisa menurunkan panas badan. Itu perubahan-perubahannya ya. Jadi peradaban itu tidak langsung serta-merta kita tuh seperti sekarang. Langsung sekarang udah berdiri rumah sakit swasta mega-mega itu kan sekarang. Kalau dulu mana ada rumah sakit kan? Oke. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian dalam bidang penulisan seperti itu juga. Tulisan-tulisan yang ada sudah mulai dipengaruhi oleh bahasa. Jadi bahasa ini
dipengaruhi atau itu dimulai dari pedagang. Kalau umpamanya ada beberapa pedagang umpamanya membawa buku, dia ada kertas-kertas sudah mulai ada tulisannya, mungkin tulisan-tulisan tangan, itulah menjadi yang jadi manuskrip sekarang itu. Nah, ada orang yang sudah pandai menulis, mungkin ini Arab Melayu, makanya waktu bapak-bapak kecil kayak di MDA itu dulu ada pelajaran Arab Melayu, itu termasuk dari warisan atau pengaruh-pengaruh dari peradaban Islam atau tamadun Islam terhadap Melayu gitu. Kemudian berkembang, akhirnya menjadi Indonesia ini bahasanya bahasa Indonesia yang berasal dari Melayu gitu. Jadi teknologi-teknologi lainnya dibawa oleh peradaban Islam. Ya, jadi seperti senian kan. Jadi ada dalam ayat Al-Quran yang berkaitan dengan binaan seperti ini, maksudnya dan terhadap kaum Thamud yang memahat batu-batu besar di lembah. Jadi udah ada kata-kata pahat. Dalam Al-Quran itu ya ada suku yang memahat-mahat batu dulunya gitu. Jadi otomatis akan timbul lah di Melayu ini orang yang ahli pahat gitu. Jadi berdasarkan itu banyak gambaran-gambaran dan perkembangan teknologinya. Begitu juga di bidang matematik, wujud dalam sejarah memperluas sebuah tamadun Melayu. Pernah ini Kepulauan Riau itu ya pernah menjadi Kepulauan Melayu itu atau di kawasan Semenanjung ini menjadi pusat perdagangan yang terkenal. Jadi kalau memang pusat perdagangan yang terkenal, otomatis itu kan kalkulasi atau matematiknya harus tinggi. Gimana mau menghitung-hitung barang kan? Kalau tidak ada ilmu matematik dari awalnya mungkin hanya sifatnya hitungan-hitungan sederhana, mungkin perkembangan tamadun Melayu pengaruh oleh tamadun Islam ya menjadi sebuah perkembangan yang lebih bagus. Orang sudah mulai mempelajari ilmu matematik dari tokoh Arab ya, seperti tokoh-tokoh Arab dulu yang terkenal kayak Al-Jabar gitu kan. Al-Jabar itu kan hitung-hitungan, itu tokoh Islam. Mengapa namanya Al-Jabar ya? Dia yang 1, 2, 3, 4 kayak angka 1, 2 itu kan yang kita pakai sekarang itu kan sebenarnya dari Arab. Jadi berbagai integrasi keilmuan terjadi di sana, ya, termasuk kemajuan ilmu matematika dibawa dari Arab yang diserap oleh masyarakat Melayu. Sains dan teknologi begitu juga. Juga dikuasai dari orang Melayu dalam bidang pertanian, kayak membajak sawah, apalagi kalau di beberapa tempat di Indonesia membajak sawah sudah menggunakan kerbau atau dengan cara-cara lain. Jadi sistem aliran air seperti itu juga kayak irigasi gitu kan. Jadi irigasi tidak serta-merta sawah itu dibiarkan saja, lama-lama teknologi pertanian itu berkembang. Sampai sekarang juga kita ada sistem irigasi kan. Lalu perkapalan. Perkapalannya yang banyak berada itu karena kita berada di pulau-pulau, ya otomatis perkapalan ini sangat penting teknologinya. Teknologi perkapalan inilah yang akhirnya berkembang di kawasan Melayu. Masyarakat sudah bisa mulai membuat kapal yang besar-besar. Kalau sekarang bahkan api-api ada buat banyak kapal apa namanya tuh yang besar-besar tuh kapal apa namanya Adrian? Lupa yang dibakar api-api itu untuk kapal-kapal yang di galangan kapal itu kapal apa itu? Itu mungkin bisa saja itu bukan dari tamadun Islam, bisa saja itu dari tamadun Cina, bisa saja. Itu kita tak tahu. Tapi kalau di beberapa kawasan teknik perkapalan ini memang akhirnya orang Melayu hebat-hebat juga jadinya kan, karena pencapaian teknologi ya mungkin dari secara logikanya Nabi Nuh gitu kan dalam Islam ya sudah membuat kapal. Jadi jangan heran kalau orang Islam
bisa membuat kapal yang lebih besar. Karena dalam Al-Quran, nah ini seperti eh, maksud, dan kami bawa naik Nabi Nuh beserta pengikutnya di atas bahtera yang dibina dari keping-keping papan dan paku. Nah, jadi istilah papan dan paku itu sudah ada dalam Al-Quran. Firman Allahnya itu wahamalna ala zati alwahi wa dusur. Jadi kalau umpamanya yang berlayar lanjut dengan pemeliharaan dan pengawasan kami, nah, itu ada teknik buatnya dari papan dan paku, berarti papan-papan disusun-susun kemudian berlayar, nah, kan sebuah kapal uh, melakukan demikian dan menimpakan topan sebagai balasan bagi orang-orang kafir, kufur ingkar, dan demi sesungguhnya kami jadikan bahtera ini sebagai suatu tanda yang menjadi pengajaran, maka adakah orang yang mau uh, teringat dan insaf gitu. Ini arti Al-Quran menggunakan bahasa Malaysia. Dalam bahasa Indonesia ya seperti mirip-mirip itu juga. Jadi intinya teknik perkapalan ini ya oleh Islam ya sudah ada sejak zaman Nabi Nuh. Kemudian kimia itu peleburan logam. Peleburan logam akhirnya tamadun Melayu ya memiliki teknologi-teknologi yang ya kayaknya adanya peleburan tembaga, besi, perak, dan emas. Keperluan bidang ini sesuai kehendak sistem politik pada masa itu yang meletakkan karang seperti lambang-lambang kemewahan gitu. Jadi orang yang memiliki emas, nah ya dianggaplah orang yang kaya gitu kan. Berlian, kalau berlian itu beberapa pengrajinnya yang terkenal tuh orang Israel. Nah, kalau emas itu termasuk Raja Melayu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Topa, Adrian? Ada yang mau ditanyakan? Kemudian, kalau tak ada yang ditanyakan, siapa yang bisa itu kan merefleksikan atau menyimpulkan materi kita ini? Ya, waktunya tinggal 5 menit ini. Siapa yang bisa? Kalian sama Topa? Adri. Oh, ini. Kan Adri. Tersibuk nih ya, Adri nih ya. Ya. Kalau saya cuma satu nyimpulkannya, Pak. Nah, silakan Topa. Ibaratnya ya itu, Pak, yang saya simpulkan kalau emang pribumi ini payah ninggalkan adat orang dulu, Pak, untuk menerima apa ya? Menerima kemajuan teknologi lah, Pak. Iya, iya, iya. Nah, itu juga, Pak. Tadi tinggal kerja soalnya lagi, Pak. Oh, Yang iya. saya ingat itu. Oke. Oke, jadi untuk itu sudah bisa sebagai refleksi kita. Jadi untuk konsep yang relevan yang diajarkan sudah Bapak katakan juga tadi. Bahasan kajian diajarkan dengan bahkan kajian lain. Kemudian konteks kehidupan ya sudah juga tadi. Ada contoh-contohnya. Ada penelitian tadi juga udah Bapak beberkan penelitian tertentu dari orang Malaysia untuk materi kita ini. Kemudian moderasi beragamanya. Kita tidak menafikan tidak hanya tamadun Islam yang mempengaruhi teknologi ini, juga tamadun-tamadun lain juga kayak Cina, ya kan, Mesopotamia dan India gitu juga. Nah, jadi tidak hanya di Melayu dan tidak hanya Islam. Nah, itu yang moderasi beragama tuh. Nah, kemudian alat bantu sudah. Ini alat bantu salah satunya nanti kita akan melakukan ada tugas individu nih ya. Pertemuan ke apa kita nih? Pertemuan ke 14 ya. Ke-12 ya. Pertemuan ke-12.
pertemuan ke-12. Ini ada tugas individunya lagi. Itu kelihatan belum ya? Masih kosong kayaknya ya. Hitam masih, Pak. Nah, itu ada Ya. kelihatan kan? Nah, jadi tugas individu pertemuan ke-12 itu apa yang Anda ketahui tentang pengobatan tradisional Melayu, buat ulasannya. Nah, ini Bapak sengaja kasih Google Drive ini untuk di-download artikel, jadi tidak mengambang kemana-mana jawabannya. Nah, cukup baca artikel itu nanti. Nah, cari dari sana gitu. Kemudian apa yang Anda ketahui tentang bidang penulisan Tamadun Melayu, buat ulasannya. Kemudian apa yang ketahui tentang bidang manufaktur dalam Tamadun Melayu, dan apa yang ketahui tentang bidang matematik dalam Tamadun Melayu. Tadi sudah Bapak singgung juga sedikit, dan ada di jurnal itu. Jadi mungkin ini tidak sulit ya kalau dikerjakan, karena bahannya sudah dikasih. Makanya kalau umpamanya Bapak suruh untuk pengayaan ini, maksudnya kalau tidak Bapak kasih tugas, otomatis kayak Topa tadi ya cuma ingat sedikit kan. Nah, dengan adanya tugas mungkin bisa lebih kompleks ingatnya, biarpun tidak akan ingat semua, paling tidak lebih menambah, namanya saja pengayaan, remedi kan. Jadi dengan adanya tugas ini mudah-mudahan jadi setiap pertemuan Bapak selalu mengasih tugas, memang maksudnya untuk pengayaan. Jadi kalau adanya tugas, otomatis mahasiswa akan belajar kembali di rumah atau setelah ini, ya tidak tinggalkan begitu saja lagi materinya kan, akan dibaca ulang gitu. Oke, kita lanjut saja untuk menjelang habis waktu 1 menit lagi. Kita lanjutkan menonton yang tadi. Bangun-bangun ya Allah, di ujung pulau, matilah di ngapuk ya Allah, singai dalam, bangun Tuhan ya Allah, bangki baguau, kolam hanya sudah ya Allah, jauh malam, ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini biarkan saja, nanti pertemuan selanjutnya kita lanjutkan setiap Zohor atau lanjut sekarang. Saya masih lanjut kerja, Pak, soalnya. Terserah Bapak sih. Sekarang apa nanti? Habis Zohor? Jala sungguh ya Allah, kami pasilah jongado ya Allah. Kita lanjut sekarang atau siap Zohor nanti? Nanti Pak, habis Zuhur aja Pak. Enggak. Ya. Kami mau nanti